Saudara, Padi Reborn bersama Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat lirik singkat sebagai jingle resmi perlawanan terhadap COVID-19. Bagaimana kemudian ide awal pembuatan dan apa tujuan lagu singkat ini untuk masyarakat? Kami akan berbincang melalui sambungan daring dengan Ketua Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Harmadi, dan salah satu personel grup band Padi Reborn, Mas Piu. Selamat pagi, Mas Piu, Pak Sony. Selamat pagi, Mas Trianda. Ya. Mungkin ini pertanyaan dulu untuk keduanya, apa sebenarnya ide awal dari pembuatan jingle ini, Pak Sony, Mas Piu? Silakan mungkin Pak Sony duluan. Ya, jadi Padi punya inisiatif, mungkin karena ada kepedulian jelas ya, teman-teman Padi terima kasih punya kepedulian terhadap kondisi yang ada, melihat bahwa adanya PSBB yang jilid 2, terus kemudian kondisi di masyarakat, kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang mungkin belum sepenuhnya terjadi, mereka berinisiatif menyumbangkan karyanya lalu menghubungi saya. Saya bilang, wah bagus sekali kalau itu bisa dilakukan, dan tentu Padi sebagai salah satu band papan atas di Indonesia memiliki penggemar, pengikut yang cukup banyak. Sehingga saya sangat mendukung, kami di Satgas sangat mendukung inisiatif dari teman-teman Padi tersebut. Dan teman-teman Padi kemudian membuat lagunya, konsultasi liriknya, lalu kemudian Mas Piu juga aktif sekali nih sama teman-teman di Padi yang lainnya. Lalu kemudian juga mencoba membuat sesimpel mungkin musiknya. Kelihatannya mereka kerjakan tuh dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi lagunya bagus, pesannya jelas, to the point, tidak muter-muter, dan kami berterima kasih banyak kepada teman-teman di Padi Reborn atas sumbangsi bagi bangsa yang luar biasa ini. Ya, kalau judulnya sendiri, Mas Piu, memang ingat pesan ibu ini sekali ya, ear catchy sekali begitu ya, terdengar sangat singkat, kemudian padat dan jelas, ingat pesan ibu. Tapi ide awalnya seperti apa sampai ini bisa kemudian judulnya ingat pesan ibu gitu? Begini, jadi awalnya kan memang seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sony, memang kami dari sisi seniman, dari sisi artis, dari sisi seni musik ini banyak yang langsung terdampak langsung oleh pandemi ini. Sehingga kurang lebih dari bulan Maret itu kita semua sudah stop kegiatan acara outdoor maupun indoor, semua kita stop. Sehingga akhirnya bukan kita saja yang terasa dampaknya, tapi juga kru produksi dan anak-anak panggung, orang-orang sound engineer semua terdampak semua. Sehingga akhirnya kita merasakan itu semua. Nah, begitu kita merasakan itu, kita inisiatif untuk membuat lagu pendek untuk sebagai pengingat, sebagai sarana edukasi lah. Dan kami sampaikan itu ke Satgas Penanganan COVID-19, dan kami bersambut. Dan ketika kami bersambut itu akhirnya kita langsung bergerak cepat, kita membuat lagu itu kurang lebih semalam kita kerjakan, besoknya kita rekam, kita mixing, mastering, lalu kita sampaikan. Nah, selama proses itu memang kita mengambil beberapa angle, tapi angle yang paling tepat itu ibaratnya ini kan udah PSBB yang kedua kalau di Jakarta. Ya. Apalagi yang bisa membuat masyarakat ini takut, atau membuat masyarakat ini bukan takut ya, lebih kerasa banget ya, itu dari ibu. Ibu itu adalah orang. Kita membuat lagu itu kurang lebih semalam kita kerjakan, besoknya kita rekam, kita mixing, mastering, lalu kita sampaikan. Nah, selama proses itu memang kita mengambil beberapa angle, tapi angle yang paling tepat itu ibaratnya ini kan udah PSBB yang kedua kalau di Jakarta. Ya. Apalagi yang bisa membuat masyarakat ini takut, atau membuat masyarakat ini bukan takut ya, lebih kerasa banget ya, itu dari ibu. Ibu itu adalah orang yang kita hormati, ibu yang kita sayangin, kita dengar nasihatnya, dan kita benar-benar kita sujudnya kepada ibu gitu. Jadi satu-satunya orang terdekat yang bisa didengar ya adalah ibu gitu. Sehingga akhirnya ingat pesan ibu itu adalah angle yang kita ambil, atau lirik yang saya rasa sih paling pas untuk bisa kita masukkan di lagu pendek ini. Ini lagu pendek ya, bukan lirik pendek, lagu pendek. Ya, memang ketika mendengar ingat pesan ibu itu, oh iya benar ya, berarti misalnya beberapa imbauan pemerintah juga
3M gitu kan, kalau dikaitkan dengan pesan ibu oke. Kalau kita mematuhi pesan ibu ini akan lebih sederhana dan lebih masuk begitu ya untuk Iya, diikuti. langsung masuk, langsung to the point. Karena Ya. ibu yang bicara, ibu yang bilang gitu. Ibu yang berpesan, jadi udah langsung to point aja, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, hindari kerumunan, udah itu aja gitu. Jadi Oke, kalau itu semua yang kita masukkan dalam liriknya. produksinya sendiri berarti singkat sekali ya Mas Pio? Ya? Singkat sekali. Jadi kita malam kita kerjakan, kita workshop, habis itu besoknya kita rekam dari jam 11 siang sampai sore udah selesai semua. Gitu ya. Kalau dari liriknya sendiri, Mas Sony memang ini ya ada kolaborasi antara tim Satgas dan juga Padi Reborn ya? Iya, kami kan Ya, kita tiktokan terus nih dari Ya. Padi sama dari Satgas, telepon, WhatsApp, semuanya kita masuk Oke. semua. Karena memang tujuan utamanya ini juga terkait dengan perubahan perilaku masyarakat begitu ya Pak Sony? Iya, betul. Jadi niat baik dari teman-teman Padi, kolaborasi dalam bentuk lagunya itu juga harus disinergikan dengan liriknya supaya pesannya itu tunggal. Ya. Sehingga pesan kami di Satgas dengan pesan di dalam lirik lagu Padi Reborn Ingat Pesan Ibu juga sama, kira-kira gitu. Makanya kami koordinasi di dalam pembuatannya. Ya. Kalau di lapangan sendiri Pak Sony, ini agak-agak ke data ya. Kemarin memang Pak Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sempat melakukan webinar begitu dengan BKKBN juga. Saya juga sempat memantau bahwa memang data perubahan perilaku masyarakat ini masih agak mengkhawatirkan ya Pak Sony. Masih ada 17% masyarakat yang percaya mereka tidak akan terkena COVID-19. Betul begitu ya? Iya, betul. Hasil survei terakhir BPS bulan September lalu menunjukkan 17% responden meyakini bahwa mereka tidak akan tertular COVID-19. Itu bisa karena dua hal sih. Yang pertama, lebih karena edukasi yang belum sampai ke mereka, dalam artian mereka belum benar-benar tahu apa sih COVID-19. Dan yang kedua bisa jadi karena mereka beranggapan di sekelilingnya tidak ada orang yang positif. Karena tidak ada yang terkonfirmasi positif di sekelilingnya sehingga mereka yakin tidak akan tertular. Padahal kasus orang tanpa gejala kan cukup banyak. Dan orang tanpa gejala ini kan mereka tidak sakit tetapi mereka tetap membawa virus. Itu yang kira-kira perlu diperbaiki edukasi ke depan. Yang carrier dan yang OTG ini memang menjadi garis bawah betul ya untuk masyarakat. Kadang misalkan mereka yang memang masih aktif sekali ini merasa tidak terkena gejala, padahal mereka bisa saja menjadi carrier begitu ya Pak Sony? Betul sekali, betul. Iya, itu yang kelihatannya masyarakat perlu sadar, termasuk yang 17% ini, terutama 17% itu kalau kita lihat dari karakteristik demografinya, mereka itu kelompok pendidikan rendah dan juga pendapatan menengah ke bawah. Jadi perlu edukasi yang lebih kuat pada mereka. Ya, tidak main-main karena 17% dari masyarakat Indonesia ini jumlahnya tidak main-main. Kalau kemarin saya mendengarkan sekitar 40 juta lebih. Kalau paling update Pak Sony ini di daerah mana atau menyebar secara rata di Indonesia yang masih berpikiran saya nggak akan kena COVID nih begitu? Ya, baik. Jadi kalau secara daerah masih kami amati, masih kami mintakan datanya ke BPS. Tapi kalau dari kelompok masyarakatnya sudah jelas sih. Kalau sebelumnya yang survei Litbangkes 30% di Jakarta malah, yang paling tinggi itu malah Jakarta sebelumnya. Masih DKI ya? Ya, jadi DKI dan Jawa Timur itu yang termasuk paling tinggi jumlah orang yang yakin bahwa mereka tidak akan tertular COVID-19. Malah di daerah yang kasusnya paling besar ini. Mas Piyu, kalau Mas Piyu sendiri dalam perjalanan membuat lagunya ini sampai akhirnya berinisiatif ke Satgas gitu, kita akan buat lagu untuk juga ada pesan di dalamnya bagi masyarakat untuk merubah perilaku agar lebih patuh 3M misalkan. Itu dalam selama perjalanannya melihat di lapangan apakah ada pengalaman tersendiri Mas Piyu? Ya, secara langsung iya ya, karena banyak orang terdekat kita, teman-teman kita yang baik, yang teman yang di daerah di Surabaya, di Jakarta, itu semua banyak yang terdampak sekali ya. Terus terutama ada beberapa teman yang sudah meninggal ya, ada yang kondisinya juga kita lihat kemarin sebelumnya juga baik-baik aja. Jadi semua akhirnya kita ngerasa ini beneran, ini bukan fiksi, ini nyata ini gitu. Jadi hal semacam itulah yang akhirnya mendorong kita untuk kita dari lingkungan terdekat kita dulu lah, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita,
keluarga kita yang terutama itu ya harus kita ingatkan dengan jalan ya kita yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat lagu ini sebagai sarana pengingat, sebagai sarana edukasi buat masyarakat ya. Ya, sarana edukasi ini jadi penting sekali ya. Kedepannya, Mas Piyu kira-kira sudah kepikiran belum ini akan berinisiatif untuk bikin lagu lagi atau kira-kira apa yang mau dilakukan? Karena kan beberapa waktu kebelakangan selama pandemi ini menghantui begitu Indonesia, ini banyak sekali yang akhirnya ke konser virtual misalkan. Ini ada rencana-rencana Pak Reborn untuk melakukan konser virtual mungkin? Ya, dalam waktu terdekat ini kita ada beberapa konser virtual yang kita lakukan untuk tribut keadaan kondisi seperti sekarang ini. Terus tapi juga yang selanjutnya juga kita akan siap untuk selalu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 apabila kita diperlukan untuk sosialisasi atau untuk berjalan bersama-sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 juga kita siap. Salah satunya ini ada sebagai membuka jalan kita untuk bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Nanti kedepannya kita siap menunggu perintah dari Pak Doni sama Pak Sony. Kalau ke Pak Sony, selain memang nanti ada inisiatif tentunya untuk pesan-pesan seperti ini kan penting sekali ya. Tapi untuk dari sisi edukatif lainnya kalau dari tim Satgas Penanganan COVID-19 khususnya di bidang perubahan perilaku ada rencana langkah apa lagi ke depannya? Banyak. Kami itu didukung oleh 3 subbidang, yaitu subbidang edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Lalu kemudian 3 subbidang itu punya target dan sasaran yang berbeda. Nah, kami juga menggunakan metode yang beragam. Salah satunya misalkan kami akan menggerakkan mahasiswa misalkan untuk turun lapangan, melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami juga menyiapkan poster-poster dalam bahasa setempat. Karena kadang-kadang informasi itu tidak tersampaikan, komunikasi menjadi tidak efektif apabila tidak dimengerti dalam bahasanya. Lalu kami juga menyiapkan permainan ya, kolaborasi dengan ITS misalkan menyiapkan permainan untuk keluarga ya. Permainan keluarga ini intinya mengedukasi masyarakat tentang perubahan perilaku. Lalu kami juga membentuk kelompok penggerak. Kelompok penggerak ini di tingkat RT RW mereka bertugas, mereka nanti kita berikan capacity building, lalu mereka yang menjalankan tugas untuk edukasi kepada masyarakatnya. Nah, kelompok penggerak ini tentu orang yang paling dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Jadi kami melakukan banyak hal, baik dalam bentuk serangan udara tuh, dalam tanda petik, artinya kami melalui media-media, terus kemudian serangan darat juga melalui flyer, poster, dan seterusnya. Tapi kami juga terus mencoba berinovasi untuk mendorong perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku yang kami harapkan adalah kesadaran yang terbangun dari diri sendiri. Tapi ternyata hasil survei BPS juga menunjukkan bahwa 55% orang beranggapan kurangnya kepatuhan karena tidak ada sanksi. Sehingga kami juga akan menyusun beberapa beberapa jenis sanksi yang bisa dilakukan oleh Satgas daerah. Iya tepat, kemarin juga Pak Doni bilang begitu ya, dari 17% itu yang pertama yang paling besar justru karena mereka menganggap tidak ada sanksi, yang kedua tidak ada role model di lingkungan sekitarnya yang juga ikut mematuhi protokol kesehatan atau mencontohkan sebagai edukasi. Terakhir mungkin dari Mas Piyu dulu, pesan kepada masyarakat Mas Piyu terhadap harapan tentunya untuk merubah perilaku menuju normal baru. Kita harus ada penyesuaian, ada adaptasi begitu ya menuju normal baru terkait juga untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Seperti apa Mas Piyu? Ya, kita sekarang ini kan sudah hampir 1 tahun nih dari bulan Februari itu kita udah terdampak semuanya. Jadi ya kita harapkan sih masyarakat supaya ini loh, kita ini udah cukup lama gitu loh kita melewati masa ini gitu loh. Jadi supaya masyarakat juga patuh dan mengikuti protokol kesehatan, dan salah satunya dengan lagu pendek ini kita harapkan apabila lagu ini diputar di mana-mana di tempat-tempat umum, orang akan otomatis langsung ingat pesan ibu ya selalu pakai masker dan seterusnya. Dan harapan kita juga supaya masyarakat ini bukan hanya patuh dan patuh pada protokol kesehatan, tapi juga mereka menjaga kesehatan mereka sendiri, menjaga nutrisi tubuh mereka sendiri, selalu menjaga diri dulu lah untuk
tahan diri dulu, untuk tahan diri supaya tidak terlalu sering keluar rumah kalau tidak terpaksa sekali, dan seterusnya yang kita harapkan seperti itu, supaya masyarakat dari diri mereka sendiri juga harus mencintai dirinya mereka sendiri dulu, habis itu cintai keluarganya dengan cara melakukan protokol kesehatan tersebut. Memprioritaskan kesehatan, kemudian juga mematuhi protokol kesehatan. Kita harapkan tentunya dengan sesuatu yang sederhana, edukasi yang sederhana dari lagu singkat. Edukasi yang sederhana. Iya, sesuatu yang sederhana seperti ingat pesan ibu ini, semoga kemudian dampaknya jauh lebih sederhana dari memang lagunya begitu ya. Terima kasih Mas Pio, personel Padi Reborn, kemudian Pak Sony Harmadi, Ketua Perubahan Perilaku dari tim Satgas Penanganan COVID-19 telah meluangkan waktu berbagi informasi bersama Sapa Indonesia Air Pekan. Terima kasih. Terima kasih.